Waktu siapa bapaknya Daud? Isai. Waktu Isai menuduh mamanya Daud selingkuh, maka dibawa ke pengadilan para imam. Setelah diadili berbulan-bulan, ternyata tidak kedapatan bukti bahwa ini selingkuh. Dulu belum ada tes DNA, jadi nggak bisa tahu. Nah, ketika pengadilan para imam sudah memvonis bahwa ini tidak salah, nggak ada bukti-bukti bahwa istrimu berzina atau selingkuh, tapi Isai tetap tidak mau ngakui. Nah, bagi seorang ibu yang sedang hamil tapi dituduh selingkuh, tapi nggak terbukti dan suami tidak mau mengakui, maka kalau ada orang tanya, kandunganmu bagaimana? Maka zaman itu ibu itu menjawab, aku ini mengandung dalam kesalahan. Nanti kalau anakku lahir di dalam dosa karena bapaknya nggak mau ngaku. Nah, sekarang saya tanya, ibu mana yang mau dengan sukacita menerima anak itu di perutnya kalau bapaknya anak itu nggak mengakui? Betul tidak? Ibu itu juga malu, sakit hati. Aku nggak berzina, kamu tuduh. Nah, ini sejarahnya. Jadi bapaknya nggak mau ngakui, mamanya pun nggak mau terima gara-gara dituduh. Maka itu Daud itu terbuang dari kecil. Jadi pantas kalau ketika dia jadi raja dia ngomong. Mari kita lihat lagi apa doa Daud kepada Bapa di surga. Siapakah aku ini, ya Yahweh Tuhan, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Kalau kemarin saya cerita soal Barack Obama pun berkata begitu. Dia adalah orang kulit hitam pertama sejak Amerika jadi negara. Siapa tahu tanggal dan tahun berapa, bulan berapa Amerika merdeka jadi negara? 4 Juli 1776. Tulis itu sebagai bahan pengetahuan. Amerika merdeka itu 4 Juli 1776. Jadi sudah berapa ratus tahun dan sampai sekarang? Ayo cepat itu. 4 Juli 1776. Jadi sampai sekarang sudah berapa tahun? Oke, kurangi ya sampai tahun 2007. Berapa tahun merdeka? 231 tahun. Bayangkan, nggak pernah terpikir ada presiden kulit hitam di Amerika, nggak pernah terpikir. Bahkan Barack Obama adalah presiden termuda kedua setelah Bill Clinton. Nah, dia pun dari keluarga kita tahu ceritanya, keluarga terbuang, keluarga hancur. Jadi anak yatim piatu sejak dia masih remaja, besarannya dengan opa dan oma. Maka itu saya ulangi lagi, berhasil dan gagal tidak ditentukan oleh apa tadi? Satu, cepat, oleh apa? Uang. Kedua, penampilan. Ketiga, masih ingat ketika dia jadi kandidat presiden Amerika, ada tulisan, dia itu kan perawakannya kecil, diejek, sudah hitam, kecil lagi, mana cocok jadi presiden. Sebab presiden Amerika itu presidennya dunia, sangat direndahkan. Tapi dia maju, dia nggak peduli kata orang. Maka itu kepribadian itu penting. Akhirnya bukan cuma Amerika, tapi dunia mengalami revival sejak Barack Obama. Ingat waktu dia pidato di Mesir, untuk pertama kali presiden Amerika membuka diri pada dunia Islam. Ada revival, ada pembaruan, ada kebangkitan. Itu kata bahasa Indonesia, kebangkitan, itu kata revival. Kalau begitu kalian walaupun masih remaja bisa membuat revival tidak? Bisa. Kalian tahu ke arah mana Roh Kudus akan. Nah, inilah Daud. Oke? Dia sadar siapa aku dan siapa keluargaku. Nah, di mana kunci revival? Perhatikan kalimat terakhir ayat 18. Sampai sedemikian ini. Apa arti kata sampai sedemikian ini? Berarti Daud sungguh-sungguh kagum. Aku ini siapa? Anak tertolak, anak yang gak diakui, anak yang dibuang, tapi bisa jadi orang hebat. Lihat ayat 19. Dan apanya? Hal ini itu apa? Dia jadi raja. Hal ini masih kurang di matamu.
Ayo, kalau kita terjemahkan ayat ini, apa Daud rakus, nggak mau terima, nggak puas kalau dia jadi raja, sehingga dia berkata masih kurang hal ini. Dengarkan, anak-anak remaja, ini hebat sekali. Buat Daud, bukan dia nggak berterima kasih karena dia sudah jadi raja, tapi dia tahu bahwa posisinya jadi raja pun sudah sehebat itu, masih belum apa-apa. Sebab Daud tahu yang di surga masih menyediakan hal-hal lebih hebat daripada itu. Katakan amin. Kalau Bill Gates puas dengan penemuan Microsoft-nya, Windows-nya, maka dia nggak akan sehari sekarang. Siapa tahu dari yang terakhir Windows 7, sekarang sudah muncul Windows apa lagi? Terus bekerja. Facebook ditemukan pertama cuma untuk situs itu saja. Sekarang Facebook sudah jadi andalan orang bisnis di dunia. Betul tidak? Orang nawarkan apa saja nggak perlu iklan mahal-mahal masuk ke Facebook. Belum lama saya baca sebuah tulisan, saya kaget. Ternyata pengguna Facebook terbesar kedua di dunia itu Indonesia. Di Indonesia itu pengguna Facebook terbesar kedua. Yang nomor 1 itu India. Hebat sekali. Nah, waktu saya baca tulisan itu, akhirnya orang Indonesia itu nggak pernah bisa maju karena selalu dompleng ke orang lain. Jadi Facebook untung sekali dengan orang Indonesia. Apalagi dengan adanya handphone yang bisa akses Facebook tanpa pakai laptop atau komputer. Nah, maka itu awas kamu anak-anak remaja ini ya, Facebookan tiap hari. Enggak belajar nanti jempolmu tambah gede. Lihat itu. Gunakan untuk belajar. Belum puas. Saya percaya Mark Zuckerberg gak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Betul? Steve Jobs yang sudah sakit parah seperti itu. Saya percaya sebentar lagi akan keluar iPad yang lebih hebat lagi. Hari-hari ini dunia sedang gempar karena iPhone generasi ketiga sudah keluar. Hebat sekali. Akan terus nanti generasi ketiga, akan keluar generasi keempat. Maka itu saya kagum dengan Steve Jobs. Dia sakit kanker separah itu masih produktif dalam hidupnya. Dia buat revival di dunia jejet lewat penemuan-penemuan yang hebat itu. Nah sekarang kita lihat apa yang Daud katakan. Ayat 19 ya, ini penting sekali. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu engkau telah apa? Berfirman juga tentang siapa? Keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Saya berhenti dulu. Jangan pernah puas dengan hidup yang ada. Ulangi kata ini. 1, 2, 3. Jangan pernah puas dengan hidup yang ada. Nomor 2. Jangan pernah puas dengan target yang sudah tercapai. 1, 2, 3. Jangan pernah puas dengan target yang sudah tercapai. Kalau orang itu puas dengan target yang sudah tercapai, dia akan apa? Berhenti. Orang yang puas dengan target hidupnya, dia akan berhenti. Kalau Bill Gates puas dengan apa yang ada, kalau Thomas Alva Edison puas dengan apa yang sudah temukan, dunia gak akan semaju sekarang. Kalau Mark Zuckerberg, kalau Larry Page, Sergey Brin sudah puas dengan apa yang ada, Google, Facebook gak akan maju seperti sekarang ini. Ini yang dikatakan oleh Daud. Hal ini masih kurang di matamu, ya Yahweh Tuhan. Maka itu engkau berfirman. Jadi buat kita, revival terjadi kalau dengar apa? Firman Tuhan. Dan engkau telah berfirman kepada keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Wow, saya kagum sekali dengan kebenaran. Maka itu anak-anak remaja, biarlah kalian tahu firman apa yang Tuhan sampaikan. Keberhasilan seorang bukan karena dia sekolah di mana. Keberhasilan seorang bukan karena dia anaknya siapa. Keberhasilan seorang karena karakternya, karena dirinya mau memacu diri untuk maju. Enggak pernah puas dengan apa yang ada. Nantikan firman Tuhan. Waktu Tuhan berfirman kepada saya tentang pendidikan di Papua, saya enggak pernah puas. Sekarang Tuhan sudah bawa saya sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi Tengah, sekarang ke Sumatera. Saya enggak pernah puas dengan apa yang ada. Ada firman yang saya